Assalamualaikum semua, selamat datang di video saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang peran lembaga penegak hukum KPK dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Semoga videonya bermanfaat ya, terima kasih. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang peran KPK sebagai lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian, di sini saya akan menyebutkan lembaga-lembaga apa saja selain KPK yang juga berperan sebagai lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Jadi yang pertama yaitu ada peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri yang berperan dalam memelihara keamanan dan masyarakat penegak hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Yang kedua, yaitu ada peran Kejaksaan Republik Indonesia, yang berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang ketiga, ada peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, yang berperan untuk mengadili, yang merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Yang keempat, ada peran advokat dalam penegakan hukum, yang berperan dalam menegakkan keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Lalu yang terakhir, ada peran Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berperan untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Oke, jadi yang pertama, apa itu KPK? KPK adalah lembaga yang bertugas sebagai pencegah dan pemberantasan korupsi. Dikutip dari situs resmi KPK, lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lewat peraturan ini, KPK diberi amanat untuk melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Adapun landasan hukum yang dipakai oleh KPK yaitu Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun tujuan dari KPK yaitu untuk meningkatkan hasil dan daya guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu ada tugas pokok KPK yaitu yang pertama, berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada tahun 2019, terdapat penambahan tugas KPK. Yang pertama, tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Yang kedua, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Yang ketiga, monitor penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang keempat, dan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun asas-asas yang dipakai KPK dalam menjalani tugasnya yaitu yang pertama ada asas kepastian hukum, yang kedua asas keterbukaan, yang ketiga ada asas akuntabilitas, yang keempat ada asas kepentingan umum, dan yang kelima ada asas proporsionalitas. Yang terakhir ada wewenang dari KPK. Yang pertama, melaksanakan supervisi dan koordinasi atas pelaksanaan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara oleh masing-masing instansi, kementerian, dan lembaga. Yang kedua, menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi.
Yang ketiga, menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan. Yang keempat, merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat. Yang keenam, melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Oke, jadi itu dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.